Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sore ini sesuai dengan jadwal Desa Depok bikin acara ngaso. Namanya ngaso, ngasah pisau. Ya, ngasah pisau cuma dengan tema untuk bulan ini kita nginclongin bilah. Mirroring bilah. Jadi kenapa bilah itu perlu di mirror? Ya, kita biar nggak kalah sama bini. Glowing. Glowing ya, biar glowing. Nah, ini belum glowing nih. Kita dulu kita. Nah, ini persiapan nih. Kenapa bilah ini perlu di mirror? Karena khususnya bahan-bahan yang mudah berkarat, gitu ya, mudah berkarat, itu supaya mengurangi tingkat karatannya lebih dikurangi, nggak terlalu gampang karat. Dia harus di mirror, ya, jadi kinclong. Mirror itu bukan hanya sekedar mirror, dengan mirror itu justru pori-pori si bilah itu lebih kecil, gitu ya. Kalau baik. mirror pasti tajam apa enggak? Ya selain mirror ya pasti nomor satu tajam lah. Kalau mirror buat tajam untuk apa? Oke, ini sekarang kita sedang persiapan, ya. Sedang persiapan ini sehari-hari nih alat-alatnya Pak Kuryadi nanti yang akan praktek, yang isi materinya lah gitu ya. Itu Pak Kurniadi nih, Pak Kurniadi. Beliau memang sering, bahkan beliau menerima asah bilah plus mirroring ya, jasa okay. Glowing. Praktisi. Nah, beliau prakteknya itu pakai gerinda tangan, betul ya Pak Kurniadi ya. Jadi dari memakai amplas pelkel seperti ini, dari mulain berapa Pak Adi? Tergantung, ini kayaknya masih cukup bagus. Artinya dia tidak terlalu karat dan dia masih cukup putih. Karena ini kondisinya masih bagus, kita mulai dari cukup agak tinggi aja. Oke, jadi 240. Ya, jadi istilahnya mirror itu pakai amplasnya bertingkat ya Pak Di ya. Dari mulai yang misalnya kalau misalnya dia tajam, dia karatnya parah, pakai yang 60. Ini nih 60 ya. Ini nih Pak pakai 60. Setelah 60 120. 120, setelah 120 240 400 bertingkat sampai ke 1000. Sudah mirror belum? 1000 bisa cukup. Sampai ke 1000. Nah, sekarang yang akan menjadi bahan praktek ini ada pisau punya Babe nih, pakai Babe Lutfi nih. Babe Lutfinya nih, punya Babe. Ya, punya Babe. Kita langsung praktek saja. Ini pisaunya cukup bagus. Silakan langsung Pak Adik. Saya mau minum dulu. Tapi ngomong Pak Adik. Saya coba diikat di kayu. Karena untuk menghemat energi. Kalau modelnya di gerinda yang berjalan, itu energinya cukup 2 kali lipat, cukup besar. Sehingga kita akalin yang berjalan adalah medianya gitu. Kita coba ya. Bisa mendengar kenal nih oleh seorang kita dipantau. Kalau pakai tripod nggak bisa begini. Langsung kita celup. Naik lagi. Jadi untuk menghilangkan panas itu sesekali dicelupkan ke dalam air, guys. Jangan sampai operating. Nah, nggak boleh operating. Jangan sampai overhead, nanti mengurangi ketajaman. Kekerasan. Oh, kekerasan. Ini sekarang posisi di amplas berapa nih? 240. Ini sekarang posisi di amplas 240. Pergerakannya hidup. Ini
masih dipegang pakai tangan, artinya pisau ini tidak terlalu panas. Jadi kalau masih bisa disentuh tangan, tidak mengurangi dari kekerasan bilah, tapi tidak terlalu panas. Tapi untuk hati-hati tetap kita celup. Ini harus berhati-hati karena di sini sukanya kita tabrakan. Supaya ini tidak kemakan yang tajam, ini kita ubah dulu. Oke, itu diapain tuh maksudnya tuh Pak Haji? Matiin dulu tuh. Pisau ini kondisinya tajam. Kalau ini begini, ini sangat resiko dia akan menyobek. Oh. Sehingga mata bilahnya kita Tumbulkan dulu. tumbulkan dulu. Tumbulkan Kita dulu. lengkungkan dulu keluar. Jadi mata bilahnya agak naik. Ah. Sehingga di sininya jadi aman. Oke. Itu yang bikin Nah, lagi. Ini bahaya ya kalau mata tajam, jadi dia akan menyobek pet gerinda. Nah itu yang Ini yang berbahaya. Sehingga untuk mengenai risiko itu, kembali mata bilahnya kita miringkan dulu supaya dia agak Oke. miring ke atas. Jadi yang bikin tambahan ilmu tentang Dan lagi. mirroring. menggerinda pakai amplas itu, ya kadang-kadang yang bikin bahaya justru ketika dia melawan Tajam. seringkali kesobek nih, makanya dengan cara ditumpulkan dulu matanya, Iya, dibelokkan iya, matanya, iya. ya. Sobek dan mental lah. Iya, Lepas seringkali bahaya. sobek. kalau misalnya mengasahi dari sini sama. Nah, gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak ngasahnya balik juga dari sini gitu. Oh, Kan Pisaunya yang dibalik ya. pisaunya kan balik, Nah. orangnya juga balik gitu deh. Belum pernah nyoba, nanti kita coba ya. Ini putaran gerinda sana ya? Putarannya ke sini. Ke sana ya. oh iya. Atau dipakai yang sebelah sini. Jadi yang lawan Nanti kita putaran. coba ya. Jadi pas balik itu juga ngasahnya balik tuh Ini syaratnya agak dalam. Iya nggak masalah ya itu kelihatan itu. Kelihatan Kalau kinclong. sebaliknya malah ini kan dia nggak ngelawan. Kalau justru kan ini ngelawan nih. Iya sama, ini kan dia balik karena ketajaman, makanya dibalik ke sini jadi tajamnya juga tetap Nggak kena, nggak lawan nggak aja. lawan. Nanti kita coba ya. Justru yang sebelah lagi bukannya malah aman deh, karena Kalau dia yang tadi yang begini, yang awal Ah, kan dia berbalik. ya. Nah kita pindah juga sini, posisinya balik pisau. Oh iya bisa. Pisaunya balik tetap jadinya. Ini kayak gini kan kalau ini, Tuh sudah mulai mirror ya. iya benar. Tuh di 240 mulai sudah kinclong. mulai kinclong ya. 240 sudah nampak glowingnya guys. Nah, tadinya agak kusut, burem. Kayak muka kena debu dan panas. Ini celong dah. Hati-hati tuh. Bisa buat ngaca be nih be. Hah? Nih sambil dilihat dong. Ini yang hadir berapa orang di sini nih? Hadir nih. Ada Babe Yang Lutfi sudah dari standby, Bekasi, Bekasi. wah sengaja hadir. Nah, Ini Pak ada Guntur. bos mebel. Ini bendara, bukan bendara. Nanti sama Pengurus kalau juga. sama gua. Nah ini Nah ini paling kepala ganteng suku. di rumah. Dan ini dia mukanya. Lah, oh hilang. Itu ditekan semua loh. Bukan.
Oh jadi tadi dimiringin biar menghindari. Iya, biar nggak kena mata. Iya. Ini nyemplong. Kalau untuk standar miro banget di grup berapa? Pak Ini 1000, 1000. 1000, 2000, 3000. Ini tahapannya berapa tuh? 240 langsung 1000 apa? Tergantung kondisi bilahnya. Oh. Kalau kondisi bilahnya karatnya parah, kita bisa mulai dari grade yang 40 atau 60. Kalau parah banget dari 40. Terus 60, 80, 100. Kalau pakai batu lasol itu buat kesini terakhir ya? Ya. Itu lebih cepat. Udah kinclong guys. Baru berapa menit nih? Yang digosok manual udah keringetan ini kita. Iya. Wow, Masya Allah. Udah keringetan ini. Baik, Nih, lihat hasilnya guys. kita naikin Sudah. ke 400. Nyelong. Naik ke 400 ini. Kalau bicara. Pegang pedes tangan. Jadi secara teori naiknya grid amplas ketika mengasah itu 2 kali lipat ya Pak Adi ya. 2 kali lipat dari grid sebelumnya. Misal kita mulai dari 60, maka ketika kita naik ke 120. Setelah 120 selesai, naik ke 240, naik ke 480 dan seterusnya 2 kali lipat. Ada yang saya namanya dulu bayi yang muda ya. Nah, jadi yang ada sekarang seperti ya bapaknya. Ya. Ya harus sering-sering nyelup ya. Harus sering-sering nyelup supaya tidak mempengaruhi kekerasan bilah. Tidak mengurangi apa sih namanya sepuhan. Karena bilah itu kan disepuh. Kalau overheating dia akan mempengaruhi sepuhannya. Sepuhannya jadi muda lagi lah gitu ya. Jadi muda lagi. Nah untuk mirroring bilah ini tidak pakai sudut ya Pak Adi ya. Yang penting semua badan kena. Karena kan yang di mirrori itu bukan mata bilah, tapi badannya ya. Tapi badannya supaya dia kinclong. Jadi mirroring itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke grid yang tinggi. Nggak bisa langsung 1000 misalnya, dia nggak akan bisa mirror ya Pak Adi ya. Jadi tetap harus apa sih namanya, bertahap dari 240, 480, terus 800, 1000 gitu ya. Itu. Oke. Nah ini alat-alatnya Pak Adi nih, lengkap nih alat-alatnya Pak Adi. Ini kalau udah mau kurban ini biasanya nih alat penuh barang nih. Ya Pak Adi ya. Ini gerinda nih, gerinda korondum. Ini untuk ngasah kalau ini, bukan untuk mirroring. Ya gerinda korondum. Ini ya. Ini yang grid berapa nih? 240 kayaknya Pak Adi ya. Tekan rata. 240. Rata ya. Ini sambil nunggu Pak Adi, kita lihat-lihat ya. Ini korondum juga. Terus ini ada ya, ini ada gerinda duduk. Nah, ini buat mata nih biasanya nih. Buat bentuk mata nih ya Pak Adi ya. Itu gerinda duduk ini. Terus di bawah ada lagi apa nih Pak Adi nih? Oh, ini Asahan Bogor nih, batu Bogor ini bukan nih kayaknya nih.
Oh iya bukan. Ini mana nih? Impor. Nah, ini asahan impor. Kalau ini semua nih Bogor semua nih. Ini semua Bogor semua nih. Oke, direndam biar enak nanti dipakainya. Oke. Untuk amplas, nah ini amplas semua dulu. Kita kembali lagi. Nah, ini sambil kita mirroring bilah, sambil ngopi ya Pak Guntur ya. Mana Pak Guntur? Woi, Asia. Iya. Kopinya mana kopinya? Oh, kopinya udah seduh lah. Oke. Lanjut, masih 240 Pak Padi. Oh, masih sekarang sudah di 400. Kita lihat bagaimana di 400 ya. Jadi untuk mirroring bilah dia nggak pakai sudut, dia pokoknya semua badannya kena, diratain. Nah, yang paling penting jangan sampai kena gerinda. Matanya kayak tadi. Perlu ditekan atau nahan aja deh. Agak ditekan ya Pak ya. Agak ditekan. Yang penting dia kena. Tuh. Ya. Jadi tidak pakai sudut. Dia yang penting badannya kena. Oke. Tuh, udah mulai kinclong coba. Tadi tuh sudah mulai kinclong. Nah, sudah mulai kinclong. Baru di 400 tuh ya. Di 400. Wah, ini. Ini bahan bearing ya, Bah ya? Ini bahannya apa nih, Be? Bearing ya? Bahannya apa nih, Be? Oh, nggak tahu ya bahannya. Blue second, Yang paling yang jelas dia per ya. blue second saya nggak ngerti. Oh, karbon ya. Saya blue second. Yang pegang apa katanya? Kamu. Ya katanya gardu lawat. Oh, baru lawan. Katanya gardu lawat. Pas dapat Irawan garpu, ini buat kambingnya. Iya. Nah, malah untuk apa sih namanya? Untuk menghindari untuk menghindari kena mata bilah, maka dihindari kena matanya justru karena yang dimirrorkan bilahnya, bukan matanya. Tuh seperti itu ya. Jadi nggak harus dikenakan matanya. Bahkan matanya mah biarin aja Pak Di ya. Iya, Karena kan nanti bisa diasah, setelah itu diasah. Setelah mirror semua bodinya, nanti diasah lagi, di finishing dengan diasah. Manual. Buat matanya. Ya, asahnya asah manual. Karena asah manual kalau di tingkat di grid-grid yang tinggi dia otomatis mirror matanya aja. Ya Pak Handono Wahyu, saya belum sanggup pakai gerinda, pernah pakai mata gerinda bila acur melecit hampir kena jidat. Wah iya itu tadi tadi ya di awal tadi ininya Pak Handono Wahyu, teorinya itu matanya ditumpulkan dulu atau dibelokin ke atas, dibelokin ke arah sebaliknya. Coba diulang Pak untuk Pak Hardono Wahyu, coba. Ini mata bilah. Ini kan mata dia bilah, akan melawan. Nah, ini putaran ke sana ya, putaran ke sana. Dia Nah, kan bertabrakan sama bertabrakan, supaya tidak kena. Jadi kena maka matanya dinaikin. Matanya dibelokkan dengan cara pakai Dengan cara digesek di korondum. digesek. Korondum, nah, biar Sehingga mata bilah matanya naik. ke atas, jadi nggak nabrak. Nah gitu ya Pak Handono Wahyu, kurang lebih begitu. Facebooknya Kang Denis. Hah? Facebooknya Kang Denis. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk menghindari resiko-resiko. Untuk menghindari Karena ini matanya apa namanya takut bertabrakan, sehingga kita selesaikannya side by side, sisi per sisi. Oke. Jadi dari sini 240, 400, kemudian kalau ada nanti 600, Satu sisi dulu berarti ya? Satu sisi aja habisin. Sampai kinclong. Karena kalau dia bolak-balik, kita akan bolak-balik. Oke, iya Kalau begini, betul.
Ntar pakai sono ngelengkungin lagi. Oke. Jadi biar keselesaikan satu sisi dulu. Satu sisi dulu. Jadi Coba masalahnya- yang udah di ini mana tadi? Sampai grid berapa nih? Ini masih 400. Sampai grid 400. Coba digini goyang-goyang biar kelihatan. Tuh, sampai grid 400 sudah bisa mulai ngaca ya. Udah terlihat Udah terlihat kinclongnya. kinclongnya. Berarti satu ini sisi belah mana? Sisi kanan dulu. Sisi yang melawan mata. Melawan mata bilah. Berarti sebelah-sebelah. Dan dulu Padi. Satu lagi tipnya, kalau masih agak takut, mungkin dimatiin dulu sebentar. Ini kalau pakai gerinda tangan kan kecepatannya luar biasa, RPM-nya tinggi sekali. Nah, supaya kalau masih takut gitu ya, ada yang namanya dimmer untuk step down putaran. Ini namanya nih dimmer nih, banyak di online ya. Jadi coba dinyalain Pak Adi. Ini kecepatan full, asli. Ini kecepatan full asli sini. Nah, dengan pakai dimmer dia tuh bisa disesuaikan kecepatannya. Ya, kecepatannya disesuaikan. Mana tadi? Nih. Kalau aslinya seperti ini tuh. No, aslinya kecepatan gerinda aslinya segini. Pakai dimmer lebih rendah. Nih kalau masih ada yang belum pede kalau pakai yang kecepatan normal gitu ya. Ini diturunkan pakai dimmer. Ini aja Pak Padi pakai di poin 6 ya Pak Adi tadi ya. Iya. Nggak terlalu cepat. Karena kalau ini di 5 ya. Nah, di 5. Ya, begitu ya. Masih buru-buru mau bertoran. Oh gitu, kalau 9 kalau buru-buru ya. Iya. Berarti kalau makin tinggi makin cepet ya. Iya. Lebih fokus. Oh, bagus. Lebih fokus. Cuma resikonya lebih. Resikonya ya itu. Iya. Atau mungkin pakai sarung tangan itu hampir saya untuk lebih aman. Tapi nggak sahabat laba ya. Langsung cek di berapa? Dimmer. M-nya. Main aja di grade 400. Nah, kalau mau berani jangan Ya, harus teluk. Jadi kalau mau mulai mirroring bilah itu di awal tuh harus sudah siap air. Ya, harus sudah alat-alatnya air, gerinda, dimmer, kopi, ya Pak Adi ya. Kopi kalau lagi bulan puasa jangan. bulan puasa. Iya. Sebenarnya kalau bulan puasa asik juga nih. Iya. Buat killing time. Oh, killing time ya. Buat apa sih namanya? Ngabuburit. Ngabuburit. Murah kadang dimmer. Ini sekarang kita ganti ke Oke. Sekarang kita anggap ini sudah mirror ya di mau berapa nih? Ini di 400 nih. Coba 400 sudah ini ya? Udah ini banget. Sudah kinclong ya 400 ya? Tuh 400 tuh. Ini di 400. Kalau sudah sampai 1000 ya bisa ngaca ini mah bener. Iya, kayaknya udah nggak usah Tuh. beli cermin. Tuh, ini di 400. Jadi kalau mau pakai cermin buat bisa tuh. Mau ngaca uang bawa pisau aja gitu ya. Oke. Sekarang gimana Pak Di? Ini harusnya ke 600 dulu atau 800. Nggak ada ya? Lagi Nggak ada, kita lagi kosong. pakai alat yang lain sebentar ya. Ambil dulu ya. Ya, sekarang dulu kita ngopi. Itu wah, ini langsung 1000 ya, nggak ada yang 1000. harusnya jangan langsung ke 1000 dari 400 ke mana berapa? Kalau nggak ada, ini ada alternatif. Karena kan kalau amplas itu dia paling tinggi yang velcro
Yang velcro itu paling tinggi 400. 400. Sehingga untuk bikin yang 600, kita harus beli amplas biasa 600. Digunting. Digunting, Ditempelin. Dan cara nempelinnya. Ah, iya. Nah, satu trik lagi nih. Amplas velcro yang ada di pasaran yang seperti ini paling tinggi itu 400 apa 80 Pak Di? 400. 400 ya. Ini 400 paling tinggi. Nah, kita butuh yang lebih halus dari ini. Makanya kita akalin dengan amplas kertas, dibuletin, digunting, dibuletin, dibentuk, ditempel di sini ya, yang udah bekas lah ya, tempel di sini, dilem gitu. Karena untuk menyiasati nggak ada yang lebih halus dari 400 untuk velcro. Sebetulnya selain pakai gerinda, itu juga mirroring bila itu bisa pakai hand sanding, pakai manual. Tapi lebih cepat. Lebih lama lah. Bukan cepat berkeringat maksudnya. Iya. Nah, untuk mirroring itu pakai hand sanding biasanya. Jadi pakai tangan, pakai manual, bilahnya diem, di apa sih namanya, pakai amplas bertingkat juga sama. Prinsipnya sama, bertingkat juga dari kasar ke halus. Cuma ya lebih cepat tadi. Lebih cepat apa? Berkeringat. Lebih cepat berkeringat. Oke. Nah, ini berapa nih, Pak? Ini 800. Ah, ini 800. Karena tidak ada yang 800 kalau untuk velcro, jadi maka diakalin dengan cara disobek, ditempel di sana, baru kita pakai. Ini disobek. Oke. Sampai dia habis semua. Sampai dia habis. Tempelnya pakai apa? Pakai lem. Oh. Pakai lem Korea, lem Korea. Lem Korea bisa, pakai lem putih. Power glue bisa. Kalau saya langsung tempelin di situ nih dia, nggak usah dicopot Bisa. dulu. Ini kita punya velcro-nya sekarang. Ah, diambil velcro-nya aja maksudnya. Diambil Ini velcro, dipotong ditempel. Jadi Nah, jadi kita punya amplas 800. kita punya 800. Oke, betul. Yang di Sip. toko nggak ada yang jual. Di toko nggak ada yang jual. Kita Terus 1000 segala macam ikutin. 1000 sama. Waktunya ini nggak cukup, kita pakai alternatif. Ini ada juga yang ukuran 800. 800 pakai yang lain apa, Pak Di? Ini 500. 2000. Lengkap dia. Apa nih? Ini 800. Itu 800. Ini 800 diamond pad. Diamond plate namanya. Iya. Oke, diamond plate. Diamond pad. Diamond pad. Isunya di sini. Ntar kalau udah begini ntar orang ada yang browsing lagi nih, nyari nih diamond pad. Kita mulai lagi ya. Ini yang 800 nih. 800, oke. 800 sekarang kita naik 800. Ini putarannya agak kasar. Nih putarannya tetap seperti yang tadi ya, Pak Di ya. Di poin 5. Ini lebih aman ya. Lebih aman, dia lebih keras. Lebih keras. Harganya juga lebih mahal. Harganya juga lebih oke. Waduh, udah kinclong benar. Kinclong benar. Ya, pokoknya nggak ada sudut. Pokoknya bodinya kena semua. Yang penting body bilah kena semua. Tuh, udah kinclong benar. Kinclong benar, digoyang-goyang. Nah, udah kinclong bisa ngaca. Pak, ini mau praktek? Ayo praktek dong. Bisa lah. Kapasitasnya dia jebol dianya. Ini yang jebol.
Iya, timbernya ada yang lebih gede lagi. Oke. Oke, kita ganti yang 1000. Oke, sudah mana coba hasilnya? Yang 800 mana? Minjem Padi, minjem Padi. Nih posisi di 800. Nah, posisi setelah di grid 800 sudah bisa ngaca. Nih. Kalah glowing. Iya, glowing mama kalah nih glowingnya. Oke, kita tingkatkan ke 1000 ya. Oh, 1000 udah ada tuh. Nah, udah ada tuh 1000 ya. Tadi hasil modifikasi ya, amplasnya ya. Velcro. Wih, ada siapa nih? Selamat bergabung. Om Anto, selamat bergabung. Terima kasih. Kang Purwa. Oh, Kang Purwa tuh siapa gue lupa. Bang Robi, Ustaz Jevi. Siapa lagi nih? Pak Nono Wahyu, Ustaz Dois mau dari awal nih. Terima kasih Ustaz. Bang Yudi. Kejadian tuh. Ini kejadian dia kecewel. Bang Dani kecewel tuh ya. Pak Haji Dani. Terima kasih. Insya Allah kita ini bagian dari program kerjanya DSH Kota Depok ya. Insya Allah kita akan mengadakan kegiatan 2 bulan sekali ya Pak Dia. Nah, ini grid 1000 sudah bisa ngaca nih, sudah glowing. Tuh HP-nya kelihatan tuh. Ini grid 1000 ini sudah oke lah, ini udah dikatakan sudah mirroring, sudah mirror nih. Kalau mau naik lagi ya naik lagi ke lebih tinggi lagi, silakan. Waduh, mau naikin lagi ke 3000, silakan. Ayo, biar lebih bisa kinclong lagi. Tapi baru separuh ya. Pak Habib, selamat bergabung, terima kasih. Nih sekarang proses di grid 3000 ya. Jangan lupa harus rata ya, harus rata. Semua badan bilah harus rata dari pangkal sampai ujung. Mungkin disisain matanya aja, nanti matanya di mirroring oleh proses pengasahan gitu ya Pak ya. Oh, tidak harus pakai sudut, yang penting ditempelkan saja ke mata amplas, ditempelkan ke amplas. Yang penting bilahnya semua kena. Ya, di grid 3000 ini baru sebelah. Bahkan hindari
terkena matanya. Mata bilah hindari terkena amplas. Kalau dia pas amplas ya. Bahan bila itu mempengaruhi itu nggak tingkat kemudahan itu? Iya, mantap. Tuh. Iyalah pasti. Artinya tidak semua bahan bila itu sama ya dimilaunya. Gimana? Dia bahan bilahnya itu akan mempengaruhi kecepatan bikin mirroring itu. Oh iyalah pasti ya Pak Adi ya. Ya. Jadi kalau baja-baja per Contohnya biasa, apa? baja-baja per biasa itu untuk proses mirroring itu lebih mudah. Tapi untuk baja-baja yang seperti N695, SA10, dia waktunya bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Ah, Karena lebih keras. karena lebih keras. Bilahnya lebih keras. Lebih mahal bayar. Ngabisin amplas juga. Ya, Iya, ngabisin amplas juga kan? Kalau sepuhannya juga tua banget itu amplasnya lain. Kalau bahan klep atau flaker lebih mudah. Sama aja, dia masih kategori Ya, selamat datang Bang Yoki Supandi. Ini lebih mudah. Ini masuk kategori yang mudah ya. Jadi pertanyaan bagus tadi Pak Tasdik. Lebih keras bilah pastinya akan lebih lama prosesnya dan lebih boros amplas ya. Dan biayanya lebih. Iyalah. Kan listrik juga lebih mahal menghabisin listrik. Gitu ya. Kopinya lebih banyak. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau mirroring harus pakai batu akik gitu. Oh gitu. Ah iya ini batu akik punya siapa nih? Batu akiknya dari mana nih? Waduh. Mirror juga itu, Mas. Batunya udah mirror juga ya. Apa ini buat penyeimbang? Ah, iya. Kalau saya malah nggak betah. Kalau lagi ngasah pakai gituan nggak betah. Kalau dipoto baru pakai. Ini karena live aja ini. Iya karena live aja nih. Nih, Bang Robi, salam dari Bang Robi. Nah ini tuh, Bang Robi. Ya Robi Diharja, ya. Bang, Madu udah nyampe belum? Wah, tuh kan ditanyain Madu udah nyampe belum Bang Robi? Saya bingung. Ini pisau beliau Bang Robi. Pak ini yang lagi di asah nih pisaunya Babe Lutfi. Ini Pak. Nggak jadi praktek, Bang. Oh, dan ada ini. Alhamdulillah, Bang TJ, Madu udah nyampe semalam Bang TJ. Bulan depan gimana kalau kita bahas tentang madu, oke? Hah? Oke. Gimana Pak Di? kita pakai langsung. Oh, ini udah 3.000 nih. Mana 3.000? Ini masih agak hitam, kita kan pakai langsung. Oke, nanti terakhir ya kalau kita mau finishing pakai yang namanya langsol atau batu hijau. Mana langsolnya Pak Adi? Penampakan langsolnya mana? Langsol batu hijau. Nah, ini langsol yang udah dipakai nih mah ya. Udah banyak tinggal untungnya nih mah Pak Adi. Ya, pakai langsol terakhir. Bagaimana caranya? Kita lihat Pak Adi. Supaya ini kan di 3.000 karena kita ngarah cepat, masih ada item-itemnya dikit ya Pak Adi ya. Nah, akan hilang dengan langsol. Nih, langsol. Pinjam ini.
mata ini, baut. Hah? Ini. Ini apa nih? Hah? Ini. Enggak. Coba. Enggak. Enggak bawa. Akhirnya maaf, ngerasa pengertiannya bisa sendiri. Jadi baru tahu, oh ini batunya cocok ini. Itu yang saya bilang sama saya. Wah, anjing gitu kan. Pisau tajuk buntu lagi kan gitu. Nah, akhirnya ketemunya. Nah, ini Babe nih lagi cerita Babe. Ya, Babe Lutfi dari Bekasi. Alhamdulillah bisa hadir di Depok. Mana langsolnya? Kan lu nyari ini, apa namanya? Baut ini. Tadi bautnya mana? Saya nggak bawa. Pakai apanya? Tinggal merem doang. Nah, merem yang Ini nih, ini. yang bisa bilang. Antara terkenal karena Ada? Ini dia. Ada? Oh ya. Ini kita pakai sekarang ya. Hah? iya. Dia pakai apa? Oh, pakai apa sih namanya tuh? Busa. Bisa spons. Dia diolesi dengan langsol. Nah, terakhir kita pakai langsol. Oke. Ini langsolnya. Ini langsolnya di apa nih? Oke, dioles di spons ya. Wall. Wall. Wall ya. Kalau nyari di internet apa nih, Padi? Bahannya wall. Wall. Iya. Spons 4 in ya. Wall 4 in gitu. 4 in, wall 4 in. Oke. Sama seperti tadi, hati-hati jangan sampai kena mata bilah. Ya, matanya agak diangkat. Yang penting bodinya. Ya. Karena kita baru sebelah dulu. Bolak-balik sampai yang hitam-hitamnya hilang. Kecuali yang keras ya. Tadi kita tidak fokus syarat. Yang dalam-dalam. Oke. Hati-hati matanya agak diangkat sedikit mata bilahnya. Yang penting bodinya dikenain. Manis ya, Be ya. Manis Kinclong. Ini satu hari paling dapat 5 paling banyak ya? Hah? Kalau seharian penuh dari pagi sampai sore dapat nggak 5 Padi? Bisa. Kalau golok Boleh. 5 ya, bisa dapat 5 ya. Baik, ini sudah ini. Sekarang kita bersihkan. Ini langsung nih. So, kita bersihkan pakai wall yang tidak ada langsolnya. Oke, ini sudah pakai langsol tuh. Tuh udah ngaca tuh. Tuh. Udah kelihatan ya? Muka kita. Tuh, muka kita udah kelihatan tuh. Tuh. Kinclong tuh. Tuh. Tuh, udah bisa ngaca. Ini kalau ini bisa habis-habis nggak bisa deh. Enggak, itu cukup tahan lama, itu awet. Kinclong tuh. Tuh. Apalagi Pak Adi? Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa praktek sendiri di rumah. Kalau belum bisa praktek juga ya kirim aja nanti ke Pak Adi ya. Bisa Pak Adi ya?
warna hijaunya? Saya ngasih tahu Pak. Kalau saya ini pengantinnya di kamar saya. Terus pas saya kasih belum kami buat Setelah ini, setelah tadi pakai langsol, nanti dibersihkan langsolnya pakai spons yang belum dipakai sama sekali, yang masih baru. Jadi ya, nah, nih ya, bersihkan pakai spons. Nah, dibersihkan pakai, tadi kan pakai langsol. Setelah pakai langsol, supaya menghilangkan licinnya, maka dibersihkan pakai spons tanpa pakai langsol. Coba kinclongnya. mantap. Gantungnya Apa? Ini kunci nih. Aja. panas apanya? Betul kan nih? Apa nih namanya Pak Adi? Ini apa namanya? Wall pad. Wall pad. Ini fungsinya untuk ini sama. Tapi ini kalau ini udah lama tidak terpakai, dikeras, dia akan membuat langsol. Oh. Ini buat langsol. Terus kalau ini sudah tidak bagus, ini digunakan buat langsol. Pakai lagi yang baru buat bilas. Yang model alga. Kalau kisaran harga mah Ini finishing nih. Ya. Buat nah bedanya apa tuh kalau tukang-tukang apa tuh besi stainless itu pakai yang kayak kain lepis ditumpuk itu sama? Sama. Mantap tuh. Tuh ada mantap gas tuh. Ada wajah saya. Kalah kinclong. Kalau yang ini baru sampai di grade tadi Nah, ini yang belum sebelahnya. 240. Baru grade 240 ya. Kalau ini udah finishing selesai. Mantap cuy. Wih. Sekarang baru kita main yang di grade belakang. Kelihatan fotonya? Foto plastik kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, Satu tempat tidur loh. mantap. ini belum pakai langsol ya? Udah. Oh udah. Udah tadi. Tadi ini jangan bilas. Oh. Udah Jadi langsol dulu baru pakai yang bersih gitu sebelahnya ya. suruh praktek dah. Dia spring bed. Nah. Iya. Itu yang 1,2 buat Nah, sebelahnya praktek. Jadi Ini kita mulai lagi dari yang 400. Sebelahnya ya. mulai dari awal 400. Jadi waktu setengah jam kali ya tadi ya. Lebih kurangnya. Oh, lumayan berarti satu bulat 1 jam ya. Mantap guys, tuh kan sobat ngaca. Nah, ada penampakan tuh belakang. Nah ini yang belum selesai, beda kan? Ini yang sudah selesai. Main dong. Rp400 untuk di awal. Di sisi yang satu
lagi. Sisinya Kalau udah langsung praktek. sendiri ada musik khususnya nggak Pak Di? Dia sebenarnya untuk bersihin kerangnya. Oh, bersihin. Jadi memang wajib bertahap ya Mali ya. Jadi nggak bisa langsung terakhir gitu gue pengen langsung pakai 1000 dan langsung gitu nggak bisa ya. Tapi untuk awalan itu tergantung kondisi pisaunya juga berarti kan Iya, ya. tergantung kita mau Kalau nah, misalkan nih, kalau mau dikulitin semua sampai kerat-keratnya terplok semua ya kita harus bongkar semua dari grade yang paling rendah. Bisa 80 atau 60. ya. Ini lumayan ngikis ketebalan juga berarti ya? Iya, kan itu kurang. Jangan lupa ya, selalu dicelup. Menghindari overhead. Ini HP-nya udah panas, bisa dicelup nggak nih? HP-nya udah panas, bisa dicelup nggak? Nah kalau kondisi begini mulai dari berapa nih jajaran? Ini bisa dari 240. Oh, berarti satu langkah lebih di atasnya ya. 240 terus langsung 1000 kayak 400 terus 400 kemudian 800. oh, baru 1000. 1000, 3000. Lumayan lah. Ini HP-nya ngambil itu panas banget. Ya, ini sama apa nih HP-nya? Panas banget. Hah? Coba bagian ada panas banget. Iya. Kalah itunya, gerindanya. Udah kelihatan sama padahal. Baru Ya, jadi titik-titik ini kelihatan nggak? Iya kelihatan. Ini dia cukup dalam. Jadi ini harusnya kalau mau dihilangin ini dari pertama, dia harus dihilangkan dari grid yang 80 semuanya dikulitin semua. Tadi kita mulai tidak dari 80, tapi kita ambil yang kondisi standar, kondisi normal, sehingga ini tidak akan kena kecuali dimulai dari grade 80. Banyak ini ya ternyata. Tadi kan cukup satu kali. Velcro di material juga ada ya? Namanya Velcro-nya.
Kalau gua ada. Ini juga banyak ya. Oh iya ya. Mungkin yang udah jadi bulat ada kali ya? Hah? Ada yang udah jadi bulat. Ada, cuma tadi sampai 400 doang. Oh, Di atas 400 kayaknya belum ada dah. berarti bikin sendiri ya? Iya. Kalau di atas 400 lembaran ya? Bikin sendiri. Bulat-bulat gitu. Material ada ya? Baterainya lowbat. Mati malah nih. Sampai mati aja matinya. Ya, kawan. Kita akhiri dalam baterai mobil. HP-nya mau lowbat guys. Hah? Ambil dicas. Panas bener ini, nggak bahaya nih. Aku nggak pernah lihat megang HP sepanas ini. Alah gerinda panasnya. Panas bener ini apa? Tuh, nggak apa-apa. Apa-apa nih. Ini. Jam 5 dengan 5 di rumah. Wah, ini ada Kang Dede. Waalaikumsalam, terima kasih. Kang Muid, Padang Beji Timur. Selamat gabung. Kita lagi ngasah nih Bang Muid. Ngasah golok pisau. Ini posisi di grid berapa nih Pak Dik? Ini masih yang 400. 400 ya. Di sebelah. Nah, tadi setelah sampai ke 3000, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kiri. Sudah sampai ke grid 400. Dari 240. Oh, tadi awalnya di 240 ya Pak Dik ya. Nah, kalau ini relatif aman ya, karena dia membelakangi putaran gerinda, putaran amplas. Nah, lebih aman relatif. Tidak melawan. Alhamdulillah. Coba dimatiin dulu dah. Nah, kalau mau naik grid. Nah, kalau ini, kalau di sebelah kiri putaran gerinda kan ke kini ya. Nah, sedangkan dia seperti ini. Jadi tidak melawan mata bilah. Kalau tadi kan begini, agak riskan karena mata bilah ada di nah bertabrakan. Sekarang dia membelakangi. Nah, relatif lebih aman. Ini masih di berapa? 400?
Live-nya kita sudahi dulu atau langsung saja? Lanjut aja ya. Oke, mana? Posisi di 400 mana? Posisi di 400. Mana? Nah, ini posisi di 400 sudah mulai terlihat ya kinclongan ini kan sudah 3000 nih. Oh, sudah mengkilat. Ini di 400. Kita lanjutkan ke 800. 800. Grid 800. Pakai yang Pakai yang apa namanya? Diamond pad. Diamond pad karena tidak ada ini yang grid 800 karena nggak ada amplas yang nggak grid 800 ya. Ya harus rinci dulu supaya tidak overheating. Harus dihindari overheating. Jadi sekali lagi tidak perlu ada sudut ya, jadi tidak ada sudutnya berapa nggak ada. Yang paling penting bilah ditempelkan saja ke media atau ke badannya ditempelkan saja ke media, ke amplas lah gitu ya, karena yang di mirror kan memang badan bilah bukan mata bilah. Amplasnya ini. Amplasnya ini yang mahal nih. Mahal ini. Enggak perlu lagi. Yang berapa itu? Apa namanya? Diamond pad ya? 1000. Sekarang kita tingkatkan lagi ke grade 1000. 1000 lebih halus. Ya. Grade 1000, amplas grade 1000. Boleh modifikasi. Seperti tadi ya, modifikasi. Dia ambil velcro-nya saja. Ini dibuang amplasnya, diambil velcro-nya, ditempel sama berapa dulu nih? Kayaknya agak kasar. Ini kayaknya sih di 800-an kayak ini. 800 ya. Amplas. Coba aja ya. 800-an, oke. Nah. Nggak ada casan ya? Oke, baik. Saudara-saudara sekalian, karena nggak bawa casan. Yang biasa kecil. Wah, itu ada mana? Ambil mica deh. Wah, Teh Yanti dari Ciwidey. Teh Zikila. Selamat nonton Teh Yanti, Teh Zikila. Terima kasih. Kita lagi belajar mirroring, Teh. Belajar mirroring. Mirroring golok, pisau. Ini di amplas yang 800 ya. Amplas 800. Sudah mulai terlihat kinclong. Ya, Teh Yanti, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Ini lagi DSH Kota Depok lagi belajar
mirroring bila Kak teh. Ya, selamat datang Kang Arsun. Selamat bergabung. Ini dia berapa nih? 1000. Nah, di 1000 ya. Sekarang kita loncat ke 3000, mestinya mah 2000 dulu ya. Nah, ini sudah di 1000 nih ya. Oh, udah kinclong nih di 1000 nih. Ini sudah di grid 1000 nih. Oh, udah kinclong tuh, udah kelihatan tuh HP-nya. Ini di grid 1000. Sekarang supaya lebih kinclong lagi, kita lanjutkan 3000 ya. Sebetulnya sih bisa ke 2000 dulu ya. Iya. 2000 Tapi pakai sedikit sih. lalu ke 3000, tapi nggak apa-apa, langsung ke 3000. Ya, jangan lupa selalu celupkan supaya tidak overheating. Kalau overheating dia akan mengurangi tepuhan. Jadi tepuhannya mudah lagi kalau kata Teh Yanti. Nah, tepuhannya mudah Kang, katanya begitu. Berapa nih? Bisa ditambah ya, tergantung ini. Mau naik ke 5000? Oh, deh. Ada 5000. Mana 5000? Wah, mantap ini ke 5000. Betul ya? Ya, grid 5000. Lebih halus lagi nih. Biasanya kalau 5000 lebih kinclong lagi. Grid 5000. Kita bedakan tadi nanti dengan yang sebelahnya ya. Seperti apa bedanya? Sebenarnya dia akan juga. Hah? Yang sebelah udah kena noda. Oh gitu. Itu dia dicelup-celup. Yang sebelah sebenarnya udah mirror. Cuman dia ada proses celup, ada proses panas, maka yang sebelah jadi kena noda lagi. Oh, ya. Ini panas, dia dicelup, maka yang sebelah kena noda. Nggak noda lagi ya. Nanti kita bersihkan terakhir. Bersihkan kiri kanan ya. Iya, jadi proses kalau sebelah-sebelah tuh begitu ya. Karena kita mau amanin mata. Memanin mata ya. Jadi ketika proses yang sebelah kirinya berkali-kali dicelup,
yang tadi sudah mirror, dia agak kena noda lagi ya. Makanya nanti di finishing pakai spons, pakai langsol itu diulang lagi kiri kanan ya, Pak Adi ya. Sekilas aja. Nah, sekarang kita finishing. Finishing pakai spons yang diolesi dengan langsol. Pemilik. Ini yang langsung. Yang langsol. Nah, selamat bergabung Bang Ridwan Sururi. Jadinya ini bagus. Cuma karena nanti makin lama makin jelek, jangan dibuang. Kita pakai buat langsol. Buat langsol. Oke, yang baru nanti buat pembersihan. Iya, tadi Mbak itu batu hijaunya. Ya, pakai langsol. Langsol di ini banyak ya. Di online. Kalau di material malah jarang. Ada? Nggak ada di langsol di material. Nah, ini pakai langsol. Tuh. Jadi kiri kanan ya. Karena tadi yang kanannya yang tadi sudah mirror itu kena celup-celup air, agak bernoda, kotor, maka ketika langsol diulas lagi. Kalau terakhir diulas lagi. Jadi karena kita mau ambil sisi ini matanya kita naikin sedikit. Ah, ya, supaya, nah karena yang sebelah kanan, nah kan kita mau ngelangsol yang sebelah sini, sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti dia akan melawan putaran gerinda, makanya matanya ditumpulkan atau dibelokkan. Nah, supaya belok matanya digeser, digosok di korondum. Nah, supaya aman ketika pakai langsol. Saya berlawanan arah. Karena dia nabrak ya. Iya, nabrak mata. Oke. Alhamdulillah beres. Ini sudah pakai. Tuh, coba kita ngaca dulu. Gitu. Pakai spons dulu yang kering. Oke, kita bisa ngaca pakai. Kita bisa ngaca atas itu. Sebelahnya lebih bincang. Sebelah lagi. Wih, ajib. Oke. Sekarang finishing terakhir. Pakai spons tanpa langsol untuk menghilangkan noda-noda bekas langsol. Menghilangkan ini proses terakhir nih. Ya. Oke. Sip. Licin sekarang goloknya pisaunya. Pisaunya licin. Tinggal diasah sedikit. Sekarang langsung biasa. Ini yang tahap keduanya adalah ini dulu. Mirrornya. Oke. Sudah mirror. Wah, bisa ngaca ini mah bener-bener tuh. Padi bisa ngaca Padi. Nah, ini. Coba tinggal ya. Wah, Pak, mana dia padinya? Mana dong padinya? Tuh, tuh. Oh, dia nih lalakonnya. Lalakonnya. Oke, mana padinya? Nah, resiko yang kedua. Nih, Padi, ini dia nih, beliau nih. Kalau apa namanya sudah bisa, sudah nonton, silahkan praktek sendiri. Tapi kalau belum bisa,
Nggak pede, ya kirim aja ke rumahnya Pak Adit ya alamatnya. Terakhir. Tips and triknya Ah. saat ngasah. Saat ini sudah mirror, Ah, maka tantangan berikutnya adalah mengasah. Bagaimana kita mengasah mata ini, tapi tidak merusak badan bila. merusak badan bila. Ayo, Karena nah. sayang ya. Sayang udah mirror, Apalagi ntar kena lagi. ngasahnya nggak fokus. Nah, nanti kan di mikirin. pertemuan berikutnya. Simpel aja. Nanti Bapak Ibu sekalian, ini semua kita lapisin Nggak ada dulu ibu pakai. kalau ada ya. Kita lapisin pakai Ini lagi nonton juga. tip kertas. Oke. Double apa? Selotip, Selotip kertas. Oke. Selotip kertas atau double tip. Sisakan matanya aja. Sisain matanya aja yang mau digosrek. Jadi kalau nanti kita lalai hilap, namun badan yang kegosrek adalah Gini, double gini. tipnya. Nah, mana tadi? Kita lanjut ya. Kita lanjut di sini, Pak Adi. Maaf, bawah. Jadi, sekarang kan kita ini sudah kinclong. Nah, kan tadi matanya tadi ditumpulkan ya, Pak Adi ya. Nah, finishing kan setelah dikinclong kita harus asah lagi nih supaya tajam lagi. Nah, biasanya kadang-kadang kalau dalam proses mengasah itu bodinya kena. Sayang udah kinclong-kinclong bodinya kena lagi. Nah, supaya tidak terkena lagi, maka si badan bilahnya itu pakai selotip. Di selotip disisain matanya aja yang akan diasah. Sisain segini misalnya selotip sampai sini rata. Bodinya ditutup dengan selotip sampai ke sini, nanti matanya disisakan, itulah yang diasah. Jadi kalaupun gimana-gimana badan bilah aman. Tidak akan tergores. Oke, baik, terima kasih secara langsung hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya semua rekan-rekan pertemuan Desa Depok hari ini. Salam dulu semua buat itu. Luntur gimana? Be, salam dulu semua. Ya, terima kasih atas atensinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.